Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu kembali dengan saya Dr. Yeni Wulandari. Dalam video kali ini saya akan memberikan tips dalam menulis esai, rencana pasca studi, dan rencana kontribusi di Indonesia. Jadi esai ini merupakan salah satu persyaratan dari LPDP yang harus dipenuhi oleh teman-teman yang ingin melamar beasiswa LPDP ini. Jadi dalam menulis esai ini ada beberapa ketentuan yang harus teman-teman pelajari dan teman-teman penuhi. Jadi teman-teman menulis esainya itu adalah menulis rencana pasca studi dan rencana kontribusi di Indonesia sesuai bidang spesialisasi pasca studi merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh pelamar beasiswa LPDP, yaitu terdiri dari 1.500 sampai 2.000 kata. Teman-teman, ini merupakan kewajiban, jadi tidak boleh kurang ataupun tidak boleh lebih dari 2.000 kata. Dan pengisian tersebut berada pada online form di halaman pendaftaran LPDP. Nah, pengisian esai ini memang di online form teman-teman, tapi saya memberikan tips buat teman-teman bahwa untuk membuat konsep terlebih dahulu di Microsoft Word. Jadi dalam konsep Microsoft Word ini, teman-teman bisa lebih leluasa dalam melakukan penulisan, dan mungkin bisa teman-teman simpan terlebih dahulu, teman-teman bisa edit, dan juga di sana di Word itu teman-teman bisa mengetahui jumlah kata yang teman-teman sudah tulis. Jadi dengan seperti itu teman-teman bisa melihat, oh jumlah kata saya masih kurang atau masih sudah lebih. Jadi teman-teman bisa lebih fokus dan lebih baik dalam pembuatan esainya. Jadi teman-teman dalam menulis esai tersebut harus terdiri dari beberapa komponen yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu adanya pembukaan. Jadi dalam komponen esai itu ada pembukaan, kedua ada isi, yang ketiga adalah penutup. Nah, kita bahas satu-satu ya teman-teman. Jadi dalam pembukaan itu seperti apa, dalam isi itu isinya apa, penutup itu seperti apa. Ini merupakan tips saja teman-teman. Jadi ini bisa dimodifikasi dari teman-teman yang mungkin memiliki sumber-sumber lain. Jadi ini merupakan komponen esai yang saya buat, di mana saya membagi komponen esai tersebut dalam pembukaan, isi, dan penutup. Nah, untuk pembukaan itu sendiri, pertama itu jangan lupa teman-teman untuk mendeskripsikan secara singkat tentang teman-teman. Teman-teman harus berpikir bahwa orang yang di LPDP itu tidak mengenal teman-teman. Jadi jangan berpikiran bahwa mereka mengenal kita. Jadi LPDP itu tidak mengenal kita, sehingga kita memberikan pendeskripsian diri kita secara singkat, padat, dan jelas, yang bermakna, sehingga yang membaca itu mendapatkan poin dari tentang teman-teman itu sendiri. Contoh misalnya, teman-teman bisa berisi dengan nama, latar belakang keluarga, asal daerah, asal universitas, prestasi, pengalaman pekerjaan yang sedang dilakukan, pekerjaan saat ini dan sebelumnya. Jadi ini dilakukan secara singkat saja teman-teman. Jadi teman-teman bisa merangkum secara singkat, sehingga orang yang membaca tersebut, oh anak ini ternyata seperti ini, oh orang ini seperti ini. Jadi dapat poin dari keinginan teman-teman bahwa LPDP harus mengenal teman-teman. Kemudian tipsnya ini, kita tidak hanya menceritakan keadaan yang dialami, tapi juga menceritakan bagaimana kita bisa survive, semangat dalam menjalani keadaan tersebut. Misalnya, teman-teman merupakan asal dari latar belakang keluarga yang bukan merupakan orang yang berpendidikan tinggi. Jadi dengan semangat teman-teman itu, teman-teman ingin melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, sehingga dapat meningkatkan latar belakang keluarga teman-teman. Nah, kita masuk ke dalam bagian isi. Jadi teman-teman, saya berpengalaman bahwa ketika saya menulis esai, saya membaginya terhadap subtema-subtema, sehingga memudahkan para pembaca untuk mengetahui isi dari esai saya tersebut, dan juga memudahkan teman-teman untuk fokus dalam permasalahan-permasalahan isi esai yang ingin teman-teman sampaikan. Pertama yaitu permasalahan, isinya itu permasalahan yang terjadi di Indonesia sesuai dengan bidang studi yang teman-teman inginkan. Jadi permasalahan yang terjadi ini, dengan teman melanjutkan pendidikan tersebut, apakah selesaikan masalah tersebut suatu nantinya. Nah,
Kedua, nah solusi yang teman-teman lakukan terhadap permasalahan tersebut. Ada permasalahan, ada pasti solusi. Nah, solusi seperti apa yang teman-teman tawarkan sehingga dapat menyelesaikan permasalahan tersebut nantinya atau yang akan datang. Kemudian nih, alasan melanjutkan pendidikan tersebut. Apa urgensi bagi permasalahan yang ada di Indonesia? Jadi teman-teman, ada permasalahan, jadi teman-teman isi dalam esai tersebut, permasalahan dulu yang terjadi di Indonesia, kemudian solusi yang teman-teman tawarkan, kemudian alasan teman-teman melanjutkan pendidikan. Jadi dengan melanjutkan pendidikan di bidang studi tersebut, maka akan menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut. Jadi apa urgensinya, sehingga apa urgensi pendidikan tersebut dengan ilmu teman-teman tersebut, apakah permasalahan-permasalahan yang terjadi akan selesai atau teman-teman memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut. Jadi urgensi teman-teman melanjutkan pendidikan itu apa urgensinya, sehingga teman-teman dapat menyelesaikan permasalahan yang ada di Indonesia. Dan terus, mengapa memilih universitas tujuan? Jadi teman-teman buat subtema universitas tujuan. Alasan teman-teman tak akreditasi atau alasan-alasan tertentu yang teman-teman memiliki fakta, data dan dimasukkan ke dalam esai tersebut universitas tujuan. Kenapa tidak milih universitas lain yang mungkin lebih bagus? Jadi teman-teman bisa memberikan argumen di esai tersebut kenapa teman-teman harus memilih di universitas tujuan. Kemudian untuk teman-teman juga dalam esai tersebut menyampaikan apa kegiatan yang akan teman-teman lakukan selama kuliah. Selain di bidang akademik misalnya, teman-teman juga akan berkontribusi dalam hal apa yang sehingga memberikan kontribusi yang lebih terhadap masyarakat. Kemudian kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang ingin teman-teman mungkin akan lakukan selama pendidikan. Selain pendidikan, selain mata kuliah, dan teman-teman pastinya akan melakukan kegiatan ekstrakurikuler yang dimana akan memberikan suatu manfaat atau kontribusi terhadap permasalahan yang ada di Indonesia. Nah, mengapa kuliah di luar negeri atau di dalam negeri? Nah, kalau untuk spesialis memang diutamakan di dalam negeri. Jadi kenapa ngambil dalam negeri, kenapa universitas tersebut. Kemudian, nah di subtema selanjutnya teman-teman bermimpi tentang Indonesia di masa mendatang. Teman-teman jelaskan, teman-teman jabarkan saja mimpi teman-teman terhadap Indonesia yang akan datang. Jadi peluang dan tantangan yang akan teman-teman lakukan untuk mewujudkan Indonesia yang lebih maju di masa mendatang. Kemudian rencana pasca studi, teman-teman jabarkan rencana pasca studi yang akan teman-teman lakukan selain di bidang akademik, mungkin di bidang non-akademik, yang intinya adalah memberikan kontribusi yang besar terhadap masyarakat. Jadi dengan kehadiran teman-teman ini akan memberikan suatu perubahan yang bermakna bagi masyarakat. Contohnya, teman-teman mungkin membuat suatu organisasi atau membuat suatu kegiatan yang melibatkan banyak masyarakat. Jadi rencana pasca studinya apa, teman-teman jabarkan, teman-teman sampaikan sesuai dengan bidang studi, sesuai dengan keinginan teman-teman setelah studi. Nah, terus bagaimana teman-teman cara mewujudkan mimpi tersebut? Misalnya teman-teman mimpi ingin membuat suatu LSM misalnya, atau suatu LSM di bidang kesehatan. Jadi mimpi tersebut seperti apa, teman-teman jabarkan. Misalnya teman-teman akan bekerja sama dengan pemangku jabatan, dengan kepala dinas, dengan teman-teman yang ada di wilayah kerja kedinasan kesehatan, sehingga dapat memberikan suatu kontribusi yang besar bagi masyarakat. Nah, kemudian jangan lupa teman-teman bisa menyebutkan perlunya LPDP sebagai support system dalam mewujudkan mimpi tersebut. Jadi dengan LPDP membantu kita dalam mewujudkan mimpi tersebut, mewujudkan cita-cita dalam program studi tersebut, maka LPDP juga akan menjadi support system dalam perubahan atau kontribusi dalam perubahan masyarakat di Indonesia. Kemudian rencana kontribusi yang akan teman-teman lakukan setelah rencana kontribusi ini bisa meliputi adalah
rencana kontribusi yang sudah teman-teman lakukan, kemudian yang sedang teman-teman lakukan, dan akan dilakukan. Jadi teman-teman rencana kontribusi ini teman-teman sebutkan nih, teman-teman jabarkan rencana kontribusi yang teman-teman sudah lakukan, kemudian yang sedang teman-teman lakukan saat ini, kemudian yang akan rencana teman-teman yang akan lakukan setelah lulus nanti, dan implementasinya bagi masyarakat. Jadi apapun yang terjadi memang esai ini harus memberikan manfaat atau berkontribusi terhadap masyarakat dengan teman-teman melanjutkan pendidikan atau melakukan program studi dengan bidang studi tersebut, maka akan memberikan suatu kontribusi besar terhadap masyarakat, baik dalam perubahan maupun kesehatan dalam masyarakat. Kemudian di bagian terakhir, bagian penutup di sini, nah teman-teman harus gunakan kalimat yang meyakinkan pembaca. Jadi tidak hanya sebagai resume, tapi apa yang membuat pembaca itu yakin bahwa teman-teman akan pantas untuk mendapatkan beasiswa LPDP ini. Apa yang membuat teman-teman, apa yang kontribusi teman-teman yang mungkin nanti akan memberikan suatu kontribusi yang besar bagi masyarakat. Kemudian menggambarkan secara garis besar isi esai teman-teman. Jadi isi esai ini resumenya, tapi gambaran yang sangat besar dan sangat dibuat sangat bermakna terhadap, sehingga pembaca itu tidak perlu membaca lebih banyak. Dengan membaca penutup teman-teman, para pembaca itu tersebut sudah mengetahui maksud dari teman-teman. Kemudian yang terakhir yaitu yakinkan, dan di penutup ini jangan lupa teman-teman sampaikan, yakinkan para pihak LPDP bahwa teman-teman berjanji akan bertekad dan akan mengabdi apapun perannya, rencana karir dan peran yang akan dicapai setelah studi. Jadi teman-teman disampaikan pada penutup tersebut bahwa teman-teman berjanji dan bertekad akan mengabdi kepada masyarakat setelah studi. Jadi apapun perannya, sebagai dokter, sebagai tenaga administrasi, jadi rencana karir teman-teman dan setelah studi. Kemudian ceritakan kelebihan yang dimiliki dan ceritakan alasan mengapa harus memilih kamu. Jadi teman-teman harus mencari kata-kata yang memang alasan kenapa LPDP harus menjadi support system, harus menjadi pemberi dana pada kita. Jadi teman-teman harus mencari kata-kata yang meyakinkan LPDP bahwa teman-teman pantas untuk menjadi awardee LPDP dalam penutup tersebut. Jadi dengan seperti itu, para pembaca tersebut merasa yakin bahwa teman-teman berhak dan pantas untuk mendapatkan beasiswa LPDP. Nah, sekali lagi teman-teman, jangan lupa untuk selalu berdoa bahwa tiada daya dan upaya dan kita selain dengan pertolongan Allah, pertolongan Tuhan. Alhamdulillah teman-teman, terima kasih sudah menonton YouTube saya. Di sini saya hanya ingin berbagi, sharing pengalaman tentang tips dalam membuat esai. Jadi teman-teman bisa mencari sumber yang mungkin lebih baik daripada saya, yang lebih banyak membaca. Dengan banyaknya membaca, teman-teman akan mendapatkan pengalaman yang lebih besar, sehingga esai teman-teman akan lebih bagus lagi. Jadi teman-teman jangan lupa untuk terus berdiskusi dengan teman-teman yang lain untuk mendapatkan pengalaman esai yang lebih baik. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya teman-teman, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe dari YouTube saya ini. Mungkin ada kritik, saran boleh disampaikan sehingga saya akan menjadi perbaikan ke depannya dalam membuat konten-konten yang bermanfaat untuk masyarakat.